Loksado, tempat di mana budaya bertemu dengan pemandangan alam yang menakjubkan. Loksado merupakan sebuah kecamatan yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Daerah ini merupakan area yang rimbun dihiasi dengan air terjun yang indah, sungai yang deras, dan budaya masyarakat pribumi yang mempesona. Bagian Kalimantan ini merupakan rumah bagi suku Dayak Meratus asli yang menempati rumah tradisional yang disebut balai. Tinggal dekat dengan alam, suku Dayak Meratus mempraktikkan ritual aruh ganet yang berada di sekitar area pertanian. Konon terdapat sebuah cerita rakyat yang terkenal di daerah ini, lebih tepatnya terletak di desa bernama Malinau. Kira-kira 1 kilometer dari tempat itu ada sebuah air terjun yang bernama Mandin Tangkaramin. Pada suatu ketika di desa Malinau ada peristiwa yang dianggap melanggar adat. Seorang gadis hilang entah kemana tanpa diketahui sebabnya. Bukan hanya orang tua gadis itu saja yang panik dan amat terpukul, bujang Kuratawan pun terusik perasaannya. Walaupun gadis itu bukan keluarganya atau perempuan yang akan dijodohkan kepadanya, entah dari mana datangnya, ia merasa jauh di hati kecilnya muncul kecurigaan bahwa bujang alailah yang telah menculik gadis itu. Tak membutuhkan waktu lama, ternyata pernyataan itu benar saja, bujang alailah yang telah melakukan itu semua. Di rumah saya ada seorang gadis yang saya sembunyikan. Silakan jemput gadis itu, tapi dengan syarat orang itu mampu menahan ujung kerisku lebih dulu. Jelaslah bahwa bujang alai menantang bujang Kuratawan. Bujang Kuratawan pun terpancing emosi. Tangan kanannya meraba hulu parang bungkulnya. Ia berkata dengan suara datar, "Aku takkan menjemput gadis itu ke rumahmu, tetapi aku menuntut tanggung jawabmu sebagai lelaki." Ujar bujang alai sambil meraba keris di pinggangnya. Lelaki maksudmu? Keris ini membuktikan kelakianku. Tentukan tempat dan waktunya. Sahut bujang Kuratawan. Musuh tidak kucari, akan tetapi jika bersua pantangku elakan, jika kerismu mau menjual darah, parang punggung tumpul ini mampu membelinya. Setelah mempertunjukkan kebolehannya masing-masing, tanpa diduga bujang alai dengan tangkas melompat sambil berusaha menyarangkan keris naga runting ke dada bujang Kuratawan, tetapi ia berhasil menghindar. Gunakan senjatamu jika engkau merasa sebagai lelaki. Tantang bujang alai. Tebasannya berkali-kali mengenai bagian-bagian rawan tubuh bujang alai, tetapi tidak ada segores pun yang melukai kulitnya. Demikian halnya, bujang Kuratawan berkali-kali ujung keris bujang alai tidak dapat dielakkannya, tetapi sama sekali tidak mencederainya. Kita lanjutkan di tempat lain. Dimanapun saja aku setuju. Mandin Tangkaramin, pilihanku. Di sana pun juga aku setuju. Perang tanding ditunda sementara. Mereka sepakat Mandin Tangkaramin merupakan area berikutnya. Dalam pertarungan di Mandin Tangkaramin, memang tidak seorang pun yang terluka, keduanya kebal. Akan tetapi, parang bungkul bujang Kuratawan yang tumpul itu membuat tubuh bujang alai memar dan remuk. Akhirnya, bujang alai pun meninggal. Akan tetapi, serangan itu tetap kalah dengan bujang Kuratawan, dan akhirnya mereka tewas karena terjun ke arah air terjun itu, dan darah merah mereka tercecer di atas bongkahan batu tersebut. Oleh karena itu, bongkahan batu itu berwarna merah seperti darah. Berikut ini merupakan 7 unsur kebudayaan yang terdapat pada folklor Mandin Tangkaramin. Yang pertama ada unsur bahasa. Dalam cerita ini terdapat sebuah kalimat yang diucapkan oleh bujang Kuratawan yang berbunyi, "Musuh tidak kucari, tetapi jika bersua pantang kuelakan," yang memiliki makna tersirat, jangan dicari-cari permusuhan itu, tetapi jika ia datang jangan pula berasa takut. Berikutnya ada unsur pengetahuan. Salah satu sistem pengetahuan yang ada yaitu mengenai ilmu kekuatan gaib dan hal berbau mistis. Pada kasus atau cerita Mandin Tangkaramin ini, terdapat pernyataan mengenai salah satu tokoh yaitu Bujang Ali, di mana ia selalu pergi kemanapun dengan membawa jimat yang ia percayainya. Konteks hal gaib atau jimat ini pastinya memberi dampak menyeluruh yang akan membuat sesama manusia akan beraksi dengan hal tersebut. Lalu ada kemasyarakatan, di mana ketika desa Malinau mendapat kabar bahwa seorang gadis menghilang tanpa sebab, yang mana hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap adat istiadat desa tersebut dan menimbulkan kekhawatiran seluruh masyarakat. Selanjutnya ada teknologi.
Sistem teknologi yang berlaku dalam masyarakat desa Malinau ialah setiap laki-laki atau pemuda akan membawa benda pusaka khas dibuat dan digunakan khusus oleh dirinya sendiri. Hal tersebut dibuktikan dengan kalimat di mana Bujang Alai selalu membawa keris untuk menunjukkan keangkuhannya, sedangkan Bujang Kuratawan selalu membawa parang bungkul yang hanya akan dipakai ketika ia ingin menegakkan kebenaran dan keadilan. Selanjutnya ada sistem ekonomi atau mata pencaharian. Seperti yang telah diceritakan dalam cerita Mandin Tangkaramin, letak desa Malinau yang berada di antara hutan-hutan telah menjawab bahwa mata pencaharian desa Malinau adalah sebagai seorang petani. Sistem selanjutnya adalah sistem religi, merupakan suatu keyakinan terhadap suatu hal yang gaib dan tidak dapat ditangkap oleh akal pikiran manusia. Dalam cerita Mandin Tangkaramin dijelaskan bahwa Bujang Alai dan Bujang Kuratawan merupakan seorang yang kebal. Kebal merupakan salah satu kekuatan seseorang yang tidak dapat dinalar oleh akal manusia. Untuk sistem yang terakhir adalah sistem kesenian. Terdapat banyak jenis kesenian termasuk hasil tangan manusia. Dalam cerita Mandin Tangkaramin, Bujang Alai memiliki suatu benda kesenian berupa keris dan jimat selilit. Sedangkan bentuk kesenian yang dimiliki oleh Bujang Kuratawan merupakan senjata tradisional orang Padang, yaitu parang bangkul.